Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nila Pertiwi dari Prodi Akuntansi NIM B200-180-170. Perkenalkan, nama saya Ayu Vivi Wulandari, NIM B200-180-171. Nama saya Mita Nurrohmah, NIM B200-180-174. Saya Firiski Amalia, NIM B200-180-179. Perkenalkan, nama saya Nandita Dikayanti, NIM B200-180-181. Perkenalkan, nama saya Pipit Kurniasari, NIM 182. Perkenalkan, nama saya Putih Khotul Novitasari, B200-180-184. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai afiliasi yang tidak menguntungkan dan perilaku peralihan pendapatan. Yang pertama, terdapat abstraksi. Pergeseran pendapatan dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah dianggap sebagai metode utama untuk mengurangi beban pajak perusahaan multinasional di seluruh dunia. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan multinasional mengubah distribusi laba yang dilaporkan untuk mengambil keuntungan dari kerugian. Selanjutnya, mendokumentasikan respon yang lebih besar terhadap insentif pajak antara afiliasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan di yurisdiksi pajak tinggi sesuai dengan prediksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Peneliti biasanya menentukan insentif pajak dalam perusahaan baik menggunakan tarif pajak wajib atau tarif pajak efektif gabungan. Metode-metode ini menutupi alternatif penerimaan penghematan pajak dari pendapatan yang dialihkan afiliasi yang tidak menguntungkan atau rugi. Strategi peralihan pendapatan yang mengeksploitasi tarif pajak marginal yang lebih rendah dari afiliasi kerugian itu mahal. Yang pertama, ada strategi penetapan harga transfer yang efisien dapat menjadi mahal untuk ditetapkan dan oleh karena itu seringkali ditetapkan selama periode multi-tahun. Yang kedua, memindahkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan dari kerugian afiliasi memerlukan transaksi baru, menata ulang sifat transaksi yang ada atau mengatur ulang rantai pasokan global. Yang ketiga adalah menerapkan strategi perubahan pendapatan, memprediksi status pembayaran pajak di masa mendatang lebih sulit untuk afiliasi yang rugi daripada untuk afiliasi yang mendapatkan keuntungan. Makalah kami menggunakan data tingkat afiliasi untuk mengeksplorasi tanggapan terhadap insentif pergeseran pendapatan yang dihasilkan oleh afiliasi kerugian. Untuk memasukkan afiliasi kerugian dalam model prediksi laba Cops Douglas tradisional, kami mengukur profitabilitas sebagai laba atas aset ROA ditambah 1. Kami menetapkan profitabilitas afiliasi sebagai fungsi tenaga kerja, aset, produktivitas, usia, guncangan ekonomi makro, dan tingkat industri, dan insentif pajak pada sampel yang mencakup afiliasi kerugian. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menguji hubungan antara laba sebelum pajak afiliasi dan variabel insentif pajak gabungan. Yang kedua, mempertimbangkan subset afiliasi yang kami perkirakan akan mengubah harga transfer mereka paling banyak. Yang ketiga, ada mengeksplorasi secara rinci efek kerugian afiliasi dalam grup perusahaan.
Hasil kami juga mendorong untuk para peneliti untuk mempertimbangkan dampak dari strategi transfer pricing alternatif pengurangan pajak ini. Banyak studi peralihan pendapatan menggunakan kumpulan laba dan rugi afiliasi yang mengacaukan dua jenis strategi peralihan pendapatan dengan menggabungkan sejumlah insentif transfer pricing yang berpotensi saling bertentangan. Studi pergeseran pendapatan lainnya membatasi sampel mereka pada pengamatan yang menguntungkan. Penghapusan afiliasi kerugian tidak sepenuhnya mengatasi masalah tersebut, karena efek perpindahan ke afiliasi ini juga mencerminkan dalam responsivitas afiliasi profit terhadap insentif pajak mereka. Pengujian tambahan kami menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam respon antara afiliasi profit tanpa afiliasi kerugian dan afiliasi profit dengan afiliasi kerugian. Latar belakang pengesahan pendapatan. Strategi peralihan pendapatan yang paling efektif menggunakan dua komponen, yaitu 1. Keputusan operasional dan keputusan akuntansi. Keputusan operasional memerlukan penataan rantai pasokan global perusahaan yang efisien dengan pajak untuk menempatkan pihak yang berafiliasi ke transaksi antar perusahaan utama. Dengan demikian, perusahaan multinasional seringkali memusatkan aset dan aktivitas dengan pendapatan yang lebih tinggi di yurisdiksi pajak rendah. Yang kedua, keputusan akuntansi. Perusahaan multinasional memiliki insentif untuk memilih harga untuk transaksi antar perusahaan yang mengoptimalkan beban pajak perusahaan di seluruh dunia. Ada beberapa opsi ketika sebuah perusahaan multinasional mengantisipasi bahwa sebuah afiliasi akan memperoleh kerugian. Selanjutnya, sastra terkait. Literatur dipenuhi dengan bukti bahwa perusahaan mengurangi pajak penghasilan dengan mengalihkan pendapatan kena pajak dari yurisdiksi pajak yang relatif lebih tinggi ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Yang ketiga, perbedaan peralihan pendapatan dengan afiliasi kerugian. Model dan hipotesis. Hinz and Rice pada tahun 1994 mengembangkan model di mana setiap afiliasi dalam grup korporat melaporkan laba sebelum pajak. PI itu adalah jumlah keuntungan sebelum pajak dari kegiatan ekonomi di afiliasi. PI jumlah keuntungan yang masuk atau keluar dari afiliasi. WI dan biaya perpindahan apapun. WA dibagi 2, WI kuadrat dibagi PI dikali WI akan menjadi positif untuk afiliasi dengan pajak yang relatif rendah dan negatif untuk afiliasi yang relatif tinggi. Afiliasi pajak secara aljabar ini dipresentasikan ke dalam rumus yang berada di PPT. Teman-teman bisa lihatnya. Hinz and Rice pada tahun 1994 mengasumsikan bahwa laba tidak akan dikenakan pajak repatriasi dan bahwa total laba yang bergeser di antara afiliasi dibatasi hingga kurang dari atau sama dengan 0. Karena Hinz and Rice pada tahun 1994 memperkirakan model mereka di tingkat yurisdiksi menggabungkan afiliasi dari semua perusahaan Amerika Serikat di yurisdiksi, mereka tidak memperkirakan pendapatan yang dialihkan oleh afiliasi tertentu. Huizinga dan Leven pada tahun 2008 menunjukkan bahwa laba ekuilibrium bergeser ke atas dari afiliasi WI dan insentif pergeseran gabungan CI adalah dengan rumus, teman-teman bisa melihatnya di PPT. Huizinga dan Leven pada tahun 2008 menunjukkan bahwa laba ekuilibrium bergeser ke atas atau dari afiliasi. Bagian dari pendapatan afiliasi yang digeser didasarkan pada parameter biaya. A. Afiliasi, I. Tarif pajak wajib dan rata-rata tertimbang dari perbedaan tarif pajak afiliasi relatif terhadap tarif pajak afiliasi masing-masing. Deduktibel bukanlah fokus utama dari paper ini, dan perubahan ini menyederhanakan model tanpa efek ke kesimpulan. Dengan dua perubahan ini, ekuilibrium X beralih ke afiliasi I menjadi sebagai berikut. Dengan rumus, teman-teman bisa melihatnya di PPT. Turunan parsial dari ekuilibrium afiliasi menggeser pendapatan sehubungan dengan insentif pajaknya. CI adalah KI dibagi A, dan dengan sehubungan dengan pajaknya O tingkat hasil sebagai berikut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian H1, hubungan negatif yang signifikan antara keuntungan tak terduga dan tarif pajak wajib untuk afiliasi yang merugi, tetapi hubungan positif yang signifikan antara laba tak terduga dan tarif wajib pajak untuk afiliasi rugi. Perkiraan poin kami menyiratkan bahwa kenaikan 1% dalam tarif pajak wajib untuk afiliasi profit dikaitkan dengan penurunan profitabilitas 0,08 poin persentase, tetapi perubahannya sama dalam tarif undang-undang untuk afiliasi kerugian dikaitkan dengan 0,08% meningkatkan dalam profitabilitas rata-rata. Hasil pengujian H2. Koefisien positif yang signifikan pada high STR loss tax incentive 35 hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam responsivitas keuntungan tak terduga terhadap insentif pajak terbesar untuk afiliasi yang berada di yurisdiksi tarif wajib pajak yang relatif tinggi. Secara khusus, untuk estimasi pada kolom 1 menggunakan C, kami memperkirakan bahwa kenaikan 1% dalam tarif wajib pajak untuk kerugian rata-rata afiliasi meningkatkan laba yang dilaporkan sebesar 6,66%. Ketika afiliasi menghadapi tarif pajak yang tinggi tetapi meningkatkan laba yang dilaporkan hanya 0,86% ketika afiliasi menghadapi tarif pajak yang rendah. Jadi, meskipun mengalami kerugian, mengubah perpindahan pendapatan untuk afiliasi kerugian rata-rata dan afiliasi terkaitnya, perbedaan relatif terhadap insentif pergeseran pendapatan tradisional paling menonjol untuk afiliasi kerugian pajak tinggi. Hasil pengujian H2. Koefisien positif yang signifikan pada high STR loss tax incentive 35 hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam responsivitas keuntungan tak terduga terhadap insentif pajak terbesar untuk afiliasi yang berada di yurisdiksi tarif wajib pajak yang relatif tinggi. Secara khusus, untuk estimasi pada kolom 1 menggunakan C, kami memperkirakan bahwa kenaikan 1% dalam tarif wajib pajak untuk kerugian rata-rata afiliasi meningkatkan laba yang dilaporkan sebesar 6,66%. Ketika afiliasi menghadapi tarif pajak yang tinggi tetapi meningkatkan laba yang dilaporkan hanya 0,86% ketika afiliasi menghadapi tarif pajak yang rendah. Jadi, meskipun mengalami kerugian, mengubah perpindahan pendapatan untuk afiliasi kerugian rata-rata dan afiliasi terkaitnya, perbedaan relatif terhadap insentif pergeseran pendapatan tradisional paling menonjol untuk afiliasi kerugian pajak tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kelima, yaitu analisis tambahan dan kekuatan. Kami memperluas analisis kami untuk mempertimbangkan bahwa jika afiliasi kerugian menerima lebih banyak pendapatan bergeser atau memberikan pendapatan yang lebih sedikit bergeser, maka afiliasi profit harus menyeimbangkan perbedaan ini. Kami menganalisis seluruh grup afiliasi dan membuat variabel biner yang menunjukkan apakah afiliasi profit memiliki afiliasi kerugian dan memasukkan variabel ini dalam persamaan. Kami terus memperkirakan hubungan negatif antara keuntungan tak terduga dan insentif pajak untuk perusahaan laba di grup afiliasi all profit, dan bahwa hubungan ini secara signifikan kurang negatif dan bahkan sangat positif untuk afiliasi kerugian di grup terafiliasi lainnya. Koefisien menyala profit with loss of tax incentive pada tabel 8 secara signifikan positif, menunjukkan bahwa afiliasi profit dalam kelompok dengan afiliasi kerugian kurang sensitif terhadap insentif pajak pergeseran pendapatan tradisional. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa afiliasi kerugian mengganggu pola tradisional pengalihan pendapatan dari pajak tinggi ke pajak rendah. Selanjutnya, untuk mengonfirmasi kekuatan hasil kami terhadap keputusan pemilihan sampel, kami melakukan tes tambahan, yaitu yang pertama,
Kami mempertimbangkan kemampuan untuk mengamati data untuk semua afiliasi yang membatasi sampel kami. Yang kedua yaitu Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari makalah kami. Makalah kami mempelajari tentang strategi peralihan pendapatan bermotif pajak yang mengeksploitasi kerugian yang diperoleh afiliasi yang tidak menguntungkan dari grup multinasional. Dengan menggeser pendapatan dari afiliasi yang menguntungkan hingga afiliasi yang rugi, perusahaan multinasional dapat mengurangi beban pajak mereka di seluruh dunia. Namun, ada biaya yang cukup besar terkait dengan strategi sedemikian rupa, sehingga penggunaannya tidak boleh diasumsikan. Jadi, kami menguji apakah strategi shift to loss digunakan secara rata-rata. Kami juga pertimbangkan afiliasi kerugian mana yang melaporkan perbedaan terbesar dalam keuntungan yang tak terduga.